Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil bukai min khasyatillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Alhamdulillah. Keistimewaan menangis, tapi menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini bab menangis fadlil buka min khasyati, karena khasyah. Khasyah itu artinya takut yang diiringi dengan rasa takzim. Takut yang diiringi dengan rasa takzim. Ada takut biasa, ada takut biasa, ada takut yang diiringi dengan takzim. Nah, khasyah itu dalam bahasa Arab takut yang diiringi dengan takzim, penghormatan. Jadi takutnya itu bukan karena dia menyeramkan, bukan karena dia jahat, bukan karena apa-apa, tetapi karena menghormati ya. Jadi takut segan. Wa yakhiruna, pertama-tama sebelum kita baca ayatnya, ini yang bisa melaksanakan takut karena Allah hanyalah orang-orang yang alim dan yang cinta. Yang bisa melaksanakan ini, menangis karena khasyah, hanyalah orang-orang yang alim dan yang cinta kepada Allah. Karena itu dijelaskan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang hanya takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama. Jadi yang hanya takut kepada Allah itu para ulama, para orang alim. Selain alim, mereka belum bisa takut. Takutnya mereka bukan takut sesungguhnya. Jadi bukan berarti orang nggak alim nggak bisa takut, tapi takutnya mereka berbeda. Takut yang sesungguhnya hanya dimiliki oleh orang-orang alim. Kenapa? Kita itu takut kepada sesuatu. Kita harus tahu sesuatu tersebut apa. Kayak contoh misalnya, ada orang takut naik tangga, takut ketinggian. Biasanya dia harus tahu dulu apa yang dia takuti, sebab takutnya apa, bahayanya apa. Ada yang takut suntik, kan gitu. Benar nggak takut suntik? Tergantung. Yang dia takutkan itu apa? Dia harus beralim dulu, harus ngerti tentang suntikan. Oh, saya takutnya begini, saya takutnya karena itu. Ada orang takut suntik kenapa? Orang takut karena sakit. Kadang-kadang salah. Soalnya bisa jadi itu bermanfaat menyelamatkan dia dari penyakit, bukan dia. Jadi takut itu kalau mau benar harus didasari dengan ilmu. Ada yang takut nggak jelas, takut jalan di tempat sepi. Kenapa? Takut hantu, takut setan. Nah, itu takutnya nggak benar. Jadi takut yang mau benar itu takut karena ilmu. Kalau orang takut kepada Allah, mesti didasari ilmu. Walaupun mungkin beda-beda ya, ilmu nggak harus banyak. Bisa contoh kayak kita nih, dengan ilmu yang sedikit kita takut sama Allah. Takutnya kenapa? Takut api neraka. Betul itu, nggak salah. Tapi sedikit masih. Nah, orang-orang soleh semakin alim, semakin banyak ilmunya, tingkatan takutnya sudah beda lagi.
neraka belum takut duluan sama Allah. Karena mereka takut sama neraka. Kan begitu. Mereka ya begini. Kita disuruh takut sama neraka. Cuman kita nyembahnya Allah, takutnya kepada Allah. Kenapa? Saya takut sama Allah. Kenapa? Takut dimasukin neraka. Sebagian sufi bilang itu bukan takut sama Allah, berarti kan kamu takutnya sama api. Saya tanya nggak ada neraka, kira-kira gimana? Kalau nggak ada neraka ya santai aja, berarti nggak pakai sholat kan gitu. Nah ini contoh ini. Menurut sufi yang alim, berarti dia belum takut. Soalnya dia takut kan bukan Tuhannya, tapi apinya. Makanya yang sekali lagi yang bisa benar-benar takut adalah orang-orang yang berilmu. Baru dia benar-benar paham. Ilmu apa yang dipelajari? Dia baca Al-Quran, baca hadis, mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Nanti berhasil dia bisa takut dengan sesuatu. Bagaimana keadaan orang yang takut? Dijelaskan dalam Al-Quran. Wayakiruna lil-adhani, dan mereka tersungkur dengan wajah mereka, wajah dulu ke bawah. Yabuna, menangis karena takut kepada Allah. Wayaziduhu khusyu'a, dan tambah khusyuk. Artinya saat mereka mendengarkan Al-Quran, mereka tunduk, wajah jatuh tangan biasa. Artinya mereka benar-benar memperhatikan, menerima, tunduk dengan aturannya. Dan mendengarkan Al-Quran tadi membuat mereka menangis dan bertambah khusyuk, tambah ilmu, tambah yakin. Ini juga ayat ini kalau kita baca kita disuruhkan sujud. Ketika kita baca ayat ini, yakhruna lil-adhani yanquna wa yaziduhum khusyu'a, suruh sujud tilawah. Menunjukkan bahwa kita ini benar-benar tunduk dengan Allah, tunduk dengan aturan Allah. Ini contohnya gambaran orang-orang yang takut. Dan benar ya, ketika dibacakan Al-Quran itu kita disunahkan, dianjurkan menangis. Ketika bacaan-bacaannya pas langsung menangis. Sunnah. Bisa berubah. Kalau baca sendirian, kalau baca berjamaah tahan dirinya. Kalau sendirian, bahkan kalaupun nggak bisa nangis, ada orang ngaji sendirian, nggak bisa nangis saya. Kenapa? Kurang paham maknanya atau nggak paham, dipaksa suruh nangis. Seakan-akan seperti itu. Sunnah. Dianjurkan sama ulama. Kalau nggak bisa menangis, suruh memaksakan diri menangis. Tapi ini ketika sendirian. Kalau di depan orang, agar nanti nggak menimbulkan riak, ujub, atau paling nggak ganggu lah. Karena kalau kita lagi izin, tiba-tiba kita nangis, kan nggak bisa sebelah kita. Tahan. Yang lain kalau dia nggak tahan, sudah hatinya tahan lagi, keluar dengan sendirinya nggak ada masalah. Nah, nanti kita akan menjelaskan itu. Mendengarkan menangis saat membaca Al-Quran itu sunnah, dijelaskan Al-Quran. Yang kedua, Allah Ta'ala, apa min hadzal hadits ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkun. Kalau tadi yang pertama orang mukmin dengarkan Al-Quran, tunduk mereka dan menangis, tambah khusyuk, tambah ilmu dan yakin. Kalau orang kafir ditegur, apa min hadzal hadits ta'jabun, apakah kalian heran dengarkan hadzal hadits, ucapan ini artinya Al-Quran. Apakah kalian heran dengarkan Al-Quran, tak percaya? Wa tadhakuna wa la tabkun, kalian tertawa dan tidak menangis, artinya tertawa meledek, ingkar, dan tidak menangis karena ditunjukkan kesalahan kalian. Saat dibacakan Al-Quran itu orang-orang kafir kelihatan salahnya di mana, kelihatan sesatnya mereka di mana. Sesatnya mereka menyembah berhala, mengingkari Nabi. Tapi saat dibacakan mereka ta'jabun, herannya heran ingkar, tak percaya. Tadhakun, ketawa, merendahkan, meremehkan. Wala tabkun, dan menangis mereka itu orang kafir. Padahal mereka sadar dirinya bisa salah, menjelaskan salah di Al-Quran. Nah ini alhamdulillah ini gambar orang kafir. Hati-hati muslimin, khususnya saat kita baca ayat-ayat yang berhubungan dengan diri kita. Sekali lagi, Anda harus menangis
Paling enggak kalau nggak bisa netes air mata, nangis di dalam hati. Kita bisa sedih. Kita ini sering baca ayat-ayat yang subhanallah kebetulan maknanya sesuai dengan kesalahan kita. Baca ayat tentang riba, kita melakukannya. Harusnya kita sedih, harusnya kita takut. Baca ayat tentang ancaman bagi orang-orang yang lalai sholat, padahal kita lalai, harusnya takut, nangis. Ini tidak. Alhamdulillah, hati-hati sebagai muslim. Jangan sampai kalau ditegur sama orang, kawan, apalagi kalau mereka bawa Al-Quran, jangan sampai nggak terima. Walaupun mungkin kadang-kadang dia negurnya salah. Ini buat kita ya, kita yang ditegur. Kalau kita jangan sembarangan negur. Kita ditegur orangnya bawa ayat Al-Quran, langsung tuh. Walaupun mungkin kita nggak melakukan kesalahan itu. Walaupun kita nggak melakukan kesalahan itu. Contoh, orang melihat kita dikira sombong. Kita lagi jalan pakai baju rapi, teman kita tegur, wala tamshi fil ardi maraha innaka lam tukhriqal arda wa lam tukhriqal jibala. Jangan berjalan sombong di atas bumi. Kamu itu nggak bisa menembus bumi dan nggak bisa besar seperti gunung. Ditegur karena dia sundal dikira kita sombong, padahal kita jalan normal misalnya. Langsung terima kasih banyak, jazakumullah khair. Duduk malu merasa dia saya nggak boleh sombong. Itu walaupun dia sebetulnya nggak melakukan hal ini, tapi ketika dibacakan ayatnya, jangan sampai jadi orang ditegur dengan ayat Al-Quran, orang pada sombong. Salah dia. Apalagi naudzubillah yang memang dasarnya sombong, ditegur dengan ayat berdalih. Enggak kayak gitu. Akhirnya kayak orang kafir. Kayak gambarannya orang kafir, ingkar, enggak percaya. Ini bahaya ya. Kita tuh kadang-kadang rusak dengan gengsi macam ini, itu sombong. Itulah yang menyebabkan setan diusir oleh Allah dari rahmat. Khususnya ketika ditegur Al-Quran, dengarkan, terima, walaupun kita mungkin enggak salah. Yang penting ayatnya pas, yang penting ayatnya benar, tidak salah. Kita ditegur karena satu kesalahan yang mungkin tidak kita kerjakan. Ayatnya betul, sesuai tafsir yang diajarkan. Terima, tidak apa-apa. Justru ketika kita menerima itu, insya Allah ke depannya kita selamat dari kesalahan ini. Kalau kita nggak terima bahaya, bisa-bisa kita malah kena. Nah itu sifatnya orang mukmin begitu ya. Malah kalau perlu nangis sendiri nanti. Kayak contoh Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail ketika berbicara dengan anak kecil, anaknya beliau baru besar, perempuannya beliau. Anak perempuannya beliau ini negur abahnya. Waktu itu abahnya ngomong sama anaknya, kamu tahu kan, abah begini ini karena saya sama kamu, saya sama istri saya sama keluarga, ngomongkan kasih sayang. Ini anak masih kecil, masih polos, pernah dengar pengajian atau omongan abahnya itu kayak gini, jangan riya. Apa itu riya? Riya itu menunjukkan amal baiknya. Niat itu menunjukkan niat baiknya kepada orang lain, ditunjukkan kebaikannya. Nah ini anak polos sama bapak. Pas abahnya ngomong, saya disayang sama kamu. Nah dulu disayang sama dia. Abah jangan riya. Kalau abah saya diam aja dia jangan disampaikan. Ini anaknya nggak tahu apa-apa, masih polos, betul kan? Kan mungkin kita kayak orang tua ngomong, saya kasih kamu ini karena saya sayang sama kamu. Itu bukan riya. Mungkin kalau riya terus kayak di luaran, ini sedekah buat dia, ini sedekah buat dia, ini bisa jadi riya, dipamerkan. Ini enggak, bapak ngomong sayang sama anaknya. Apa kata beliau saat dia ngomongin gini? Sedih, tapi tersenyum. Lihat, anak kecil aja tahu bagaimana jeleknya hati Fudail. Lihat, anak kecil aja tahu bagaimana jeleknya hati Fudail. Fudail itu tukang riya, bahkan sampai anak kecil tahu ya. Saking buruknya sampai anak kecil aja paham, apalagi orang alim. Beliau diterima omongan tadi. Kalau kita kan terbalik, nah, bukan gitu. Abah itu kan dari ya. Kita menjelaskan ya, menghindar. Tapi tidak orang soleh. Walaupun mungkin nanti
dijelaskan sama anaknya bahwa yang kayak gini bukan ria. Tapi tidak pas saat menegur dirinya di waktu yang lain. Kasih tahu anaknya, ria itu begini, diperjelas. Namanya anak kecil kan belum paham. Tapi saat ditegur dirinya, itu dia. Begitu khususnya ketika kita ditegur menggunakan Al-Quran untuk perhatikan. Jangan sampai beralasan. Setelah kita tegur aja benar. Jangan malas. Al-Quran bilang begini, ya, saya nggak malas. Saya harus semangat. Bukan saya nggak malas. Iya, saya sadar saya malas. Saya harus semangat. Saya paling malas harus. Jangan jawab, ya, karena malas itu rajin. Nah, jangan. Pokoknya ditegur dengan Al-Quran terima saja. Itu adabnya sufi sholihin kayak gitu. Sehingga mereka makanya bisa mendapatkan derajat tinggi. Sekarang kita masuk ke hadis yang pertama. Balik ke masa kita ya. Tentang menangis karena usia. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini termasuk salah satu sahabat yang bagus bacaan Al-Qur'annya, yang hafal Al-Qur'an dan bagus suara. Jadi saat itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda kepada beliau, "Walani Nabi SAW." Nabi berkata untukku, "Iqra alayya Al-Qur'an." Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan Al-Qur'an untuk aku. Untuk Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil." Ya Rasulullah, apakah aku bacakan Al-Quran buat kamu? Padahal Al-Quran kan diturunkannya kepada engkau. Sebelumnya bacakan terbalik. Harusnya biar baca sebelumnya mendengar. Akan begitu. Qala Rasul menjawab, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Rasul mengatakan, aku senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Karena Rasulullah itu menikmati bacaan Al-Quran. Ayo coba bacakan, saya senang mendengarkannya. Faqara'tu ala suratin Nisa. Lalu Abdullah bin Mas'ud baca surat An-Nisa. Hatta jitu ila hadhihi al-ayah. Sampai aku membaca ayat ini. Pakai faedah jibna min kulli ummatin bi syahidin wa jibna bika ala haula'i syahida. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan keadaan orang-orang pada hari kiamat nanti. Bagaimana jika kita mendatangkan saksi dari setiap umat dan engkau wahai Muhammad menjadi saksi atas mereka. Artinya saksi orang-orang kafir ya. Jadi saksi. Ini orang ini kafir, ini orang ini kafir, ini orang ini kafir. Nabi nanti di akhirat dimintai kesaksian. Jadi kamu kafir, ini nabinya, saksinya, buktinya. Nabi saat itu membayangkan umatnya, nah kita coba. Qala hasbuka al-an. Cukup wahai Rasulullah sekarang. Faltafattu ilaihi, aku naik kepada Rasulullah. Fa idza ainahu tadrikan. Ternyata dua mata Rasulullah meneteskan air mata. Ya. Dalam riwayat lain Rasulullah menangis sambil membakar tangis dalam terjadi dan menangis sampai basah dengan tetesan air mata ketika Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, wahai ya Allah, ada alaman ana baina dzurrihim, fakaifa biman ya Allah. Ya Rasulullah, ini kan saya disuruh jadi saksi dengan orang yang ada di antara mereka. Ini orang kafir, saya berada pada mereka, mereka tak iman. Terus bagaimana orang-orang yang saya tidak ketemu dengan mereka? Rasulullah itu rahmat. Saat mendengarkan ada umatnya bakal disiksa, diadab, sedih, pikiran kita. Itu kasih sayangnya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini contoh. Rasulullah menangis saat dibacakan Al-Quran. Dan itu sunnah, sekali lagi anjurkan baca Al-Quran sunnah.
menangis. Tapi sekali lagi nggak akan bisa menangis kecuali orang yang beriman. Ya paling nggak kalau menangis Al-Quran kan tahu arti. Kalau kayak kita nggak tahu arti, ngaji nangis, kenapa nangis? Kada tahu, kamu yang penting nangis aja. Ya, nangisnya nggak maksimal. Ya, nanti takutnya gini, dibacain ayat-ayat tentang adab, dia ketawa, dibacain ayat-ayat rahmat, dia nangis. Kan begitu, karena nggak paham. Tapi hadirin, sekarang ini keadaannya gampang. Di mana-mana tuh ada translate Al-Quran, tafsir Al-Quran. Ya beli Al-Quran yang ada tafsir, yang baca Indonesia aja. Cari yang mushaf, kali-kali dibaca, biar kita paham Al-Quran. Itu enak aja kalau di tafsiran itu dibaca. Nanti kalau ada yang nggak paham, kasih garis tandain sama gurunya, sama ustadznya, yang tafsir seorang. Baca terjemahan. Sekarang di handphone aja kan? Buka handphone tafsir Al-Quran yang pakai terjemahan. Kita perlu punya ini. Rasulullah aja mau mendengarkan Al-Quran. Kita ini sekarang orang kita ini kurang memahami Al-Quran dan lalai. Sehingga perbanyak baca Al-Quran dan paham maknanya. Baru bisa nanti kami harus tertib seminggu sekali atau seminggu 2 kali ngaji yang pakai tafsir. Sehingga kita bisa dapat paham kan. Lanjut lagi selanjutnya tentang menangis masih ya, istimewa menangis. Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan khataba Rasulullah, Rasul berkhutbah, khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu, dengan khutbah yang aku tak pernah mendengarkan khutbah seperti ini. Rasulullah khutbah dengan khutbah yang tak pernah kayak ini. Berarti khutbahnya keras ya. Berarti khutbahnya baik, bagus, peringatannya lengkap. Lalu di khutbah tersebut Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, niscaya kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsiran, dan kalian akan banyak menangis. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu sebelumnya, kalian akan sedikit tertawa dan banyak. Apa yang dilakukan sahabat saat ayat ini? Waqad ashabu Rasulillah, maka menutupi sahabat Rasulullah wujuhahum, wajah-wajah mereka, walahum khaninun, dan mereka memiliki khanin, kerengehan. Jadi mereka tutup wajah dan suara menangis. Suara menangis. Hadis sahih muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Nah, di sini sudah dibahas di depannya di babul khauf. Kita ini yang membuat kita tertawa, sekali lagi ini seperti waktu itu kita bahas, yang membuat kita banyak tertawa biasanya itu kan kita merasa nyaman, merasa aman. Kapan kita ketawa? Saat tidak ada masalah, saat aman, saat bahagia, itu kita tertawa. Kalau ada orang yang tahu dirinya tidak aman, dia nggak mungkin ketawa. Contoh nih, bisa hari ini dia dapat duit 1 miliar, kira-kira ketawa nggak? Tersenyum nggak? Tapi besok bakal kehilangan duit dan kehilangan nyawa, kira-kira bakal ketawa nggak hari ini? Dikasih duit 1 miliar, nih Pak, duit 1 miliar bagian, besok mati, kira-kira ketawa nggak kita? Nggak mungkin ketawa. Kenapa? Karena kita tahu ada bahaya. Begitulah ya sebetulnya yang membuat kita ketawa itu kurang sadar tentang adanya bahaya di belakang kita. Kurang sadar akan adanya sesuatu yang membuat kita akan alhamdulillah tersiksa ya. Itu yang membuat kita bisa tertawa. Kita nggak tahu hakikatnya neraka, kita nggak paham tentang akhirat, kita nggak paham tentang azab kubur. Itu yang membuat kita ketawa-ketawa ini. Dapat uang, orang soleh ketika dapat uang nggak ketawa, nggak jarang ketawa.
pasti lupa sakit itu. Coba kalau dia ingat terus tentang kuburan, kira-kira bisa ketawa. Bayangin kita bakal sendirian di tempat kecil itu selama puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun nunggu kiamat. Habis itu ketika bangkitnya nggak langsung enak, masih dikumpulkan di padang mahsyar, lalu dihisab. Kalau selamat baru masuk surga, dan tidak ada jaminan orang bakal selamat. Orang yang tahu keadaan akhirat, belajar ilmu, belajar tentang khauf, hatinya tak getar, nggak gampang dia santai-santai ketawa. Tapi kalau kayak kita ketawa, banyak ketawa ya, maksudnya ketawa nggak kira-kira, ketawa berlebihan, itu tanda berarti kita kosong sendiri, nggak paham dan nggak berpikir. Ini bukan makanan ketawa ya, sudah kita bahas ya. Ketawa boleh-boleh aja, tapi pada batasannya dan sedikit kadarnya. Silakan berbanyak ketawa, pos-posin ketawa di surga juga nanti biar masuk. Karena di situ sudah terjamin biar selamat. Sekarang belum ada jaminan. Sekarang masih berbahaya. Jangan berlebihan. Khususnya apalagi di masjid, apalagi di tempat ibadah, apalagi saat ibadah. Kalau lagi wiridan jangan ketawa, lagi ceramah jangan ketawa terbahak-bahak, senyum-senyum sedikit nggak apa-apa ya. Jangan ngantuk kan, kadang-kadang ketika ceramah dikasih hiburan sedikit, tapi itu juga nggak bagus berlebihan. Dan itu juga ada aslinya, walaupun sedikit sebetulnya. Ketika ceramah sedikit aja ketawa, itu tanda kitanya lahir. Betul. Kalau kenapa ketawa? Lagi ngebahas ilmu Rasulullah, lagi membahas keadaan yang membuat kita paham akhirat, kita ketawa juga. Ada contohnya, kenapa biar nggak ngantuk? Kan gitu alasannya. Berarti kan ngantuk lalai kita. Ada lalai. Biar nggak bosan lalai. Biar nyambung, nggak nyambung berarti lalai. Gitu. Biar nggak bersemangat dikasih ketawa, berarti nggak semangat belajar lalai. Kita harus ngakuin itu. Ketawa kita yang sedikit itu tanda lalainya kita. Harusnya tuh kalau belajar sedikit itu nggak ada ya. Tidak fokus, nggak ada ngantuk, nggak ada apapun juga nggak ada bosan 100%. Dulu itu harusnya. Sekarang dikasih tambahan hiburan ketawa biar nggak ngantuk. Berarti kan karena kitanya kurang. Bayangkan itu yang sedikit, apalagi yang diisi sedikit ilmu, sisanya ketawa. Bagaimana lalainya kita? Itu udah jelas. Sudah sempat kita bahas kan waktu itu. Yang banyak tertawa berarti cari aja. Penceramah yang isinya ketawa aja, kan lagi. Bukan sangka buruk ya, bukan dia jangan sangka buruk sama orang lain, betul. Cuman kalau begini, kalau kita kayak gitu, itu tandanya kita gaib. Isinya kita ketawa aja. Rasulullah ngomong kok sama sahabat ditegur. Kalau kalian tahu yang aku tahu, kalian bakal sedikit tertawa, banyak nangis. Sahabat begitu kan, apalagi kita. Ini menunjukkan bahwa menangis itu hebat, agung, mulia. Tapi ingat-ingat ya, menangis karena Allah, menangis karena takut kepada Allah. Bukan nangis karena dunia, bukan nangis karena harta, bukan nangis karena mungkin sakit tubuhnya, bukan. Nangis yang bermanfaat, yang menunjukkan tanda ilmu itu nangis karena Allah. Lalu selanjutnya dari sini Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, la yalijun nar, la akan masuk neraka. Man baka min rajulun baka min khasyatillah. Seseorang yang menangis karena khasyah, dia takut dan mengagungkan Allah. Hatta ya'udal laban, sampai kembali air susu fitr'i kepada tempat perahannya. Air susu yang sudah diperah dari susu hewan kan nggak bisa lagi masuk ke dalam, ya kan? Nah itu gambaran biasa. Jadi nggak akan masuk neraka orang-orang yang menangis karena khasyah. Wala yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam, dan gak akan bergabung debu di jalan Allah, debu-debu perang dengan apinya
tidak akan masuk ke neraka. Jadi kalau ada seseorang pernah menangis kata Allah, dia tidak akan masuk total. Garis bawah itu ya. Setelah dia menangis, dia tetap dalam iman dan bisa berlebihan. Kalau orang yang kafir gimana? Nggak usah ditanya, jelas. Ini artinya akhir amalnya dia dalam keadaan ini dan istiqomah. Walaupun mungkin menangisnya sekarang, artinya minggu depan, bulan depan, tahun depan, tapi habis menangis ini dia akan melakukan hal-hal yang menyebabkan masuk neraka. Jadi kalau ada orang pernah maksiat, contoh 50 tahun, maksiatnya banyak, terus taubat, nangis kasar. Habis itu setelah nangis ke belakangnya, walaupun 10 tahun baru mati, nangisnya umur 50 misalnya, ke belakangnya baru mati setelah 10 tahun misalnya. Tapi habis nangis itu nggak ada mengulangi kesalahan, nggak ada melakukan hal-hal yang membuat masuk neraka. Lain kalau anda sekarang nangis, besok mencuri, besok mabuk-mabukan, nangisnya ini hilang, betul. Kecuali dia nangis lagi, akan lihat seperti itu ya. Jadi ini kalimat-kalimat macam ini, hadis-hadis macam ini itu bukan berarti orang kafir terus masuk surga. Kalau pernah nangis, ini khosyah, dan nangisnya disebut khosyah, bukan sembarang nangis. Nangisnya benar-benar menyesal dari dosa, timbul karena sadar ingin dekat dengan Allah. Pokoknya nangisnya ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, ya tadi. Yang takut, yang khusyuk kepada Allah hanyalah ulama. Nah, yang bisa nangis sesungguhnya kayak gini, mereka lah yang akan selamat. Makanya tujuan kita itu belajar ilmu sampai ilmu kita banyak, sampai ilmu kita meningkat. Kenal Allah, nangislah kita kenal Allah. Rutin buat waktu kayak gini, malam sebelum tidur, bangun tidur. Kalau malam sebelum tidur tak apa-apa, koreksi yang sudah kita kerjakan seharian. Nah, malam bangun baca doa, tapi menghayati doanya, menghayati tentang akhirat. Ini orang kayak gini, di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia. Rasul bersabda bahasanya, nggak mungkin masuk neraka. Bukan selamat saja, tidak mungkin masuk neraka. Bahasanya begitu. Jaminan berarti kan masuk surga. Sama seperti orang yang ikut perang fisabilillah. Jaminannya apa? Wala yajtami'u ba'u fisabilillah. Enggak akan terkumpul debu, tidak akan terkumpul debu di jalan Allah. Dan nasab di neraka ini orang yang keluar dari rumah berperang. Keluarga karena kotoran, debu dan sebagainya, kiasan aja. Artinya orang yang jihad fisabilillah tidak akan terkena api neraka. Jadi orang yang jihad biasanya dia dijaga oleh Allah, tidak akan masuk neraka. Kalau ada yang tanya lagi, gimana kalau ada orang habis jihad murtad keluar dari Islam? Pertanyaan lagi kayak tadi kan sama aja kayak habis lagi tadi. Ya sama. Pokoknya kalau orang keluar dari Islam sama mungkin masuk surga, walaupun habis jihad. Sama ya, seperti yang tadi kayak menangis, udah habis nangis, terus dia melakukan maksiat besar. Gimana dia? Ya disiksa juga harusnya. Tapi ulama sebagian menafsir kayak gini, masalah menangis dan jihad banyak. Kalau ada orang yang jihad fisabilillah dengan benar, niatan yang soleh, normalnya dia akan murtad. Karena kan sudah dijamin surga. Biasanya dia akan dijaga oleh Allah sampai melakukan hal-hal yang membuat masuk neraka. Sama kayak orang menangis tadi gitu. Kalau dia benar-benar menangis karena khusyuk, setelahnya itu insya Allah melakukan hal-hal yang menyebabkan masuk neraka. Itu jaminan surganya dari situ. Jadi kalau kita bertanya-tanya, saya ini pernah nangis, terus habis nangis karena Allah, terus saya maksiat. Apakah saya bakal masuk surga? Normalnya orang yang benar-benar menangis karena Allah itu setelah tangisan tadi dia akan dijaga. Kan dia dijanjikan surga, berarti Allah akan menjaga dia. Soalnya ada riwayat setiap hal itu dipermudah jalannya oleh Allah, tergantung Allah mau ciptakan kemana. Kalau ada orang Allah katakan dia surga,
biasanya seterusnya dia akan tinggal makin jalannya menuju surga. Jadi orang kalau habis nangis khasyah karena Allah, normalnya dia gak akan gampang maksiat. Kalau kita bilang, saya udah nangis karena Allah, tapi saya masih senang maksiat, berarti nangis takutnya itu palsu, belum takut. Kalau kita diri kita, saya takut, nangis takut sama Allah. Gimana ini, apakah Allah bakal selamat dari neraka? Tapi kalau nangis takut masih maksiat juga. Berarti lagi saya nggak takut, dulu takut betulan. Koreksi, takut betulan apa? Kita ini contoh di hari majelisan. Di majelis besar ceramah nangis, takut. Selesai majelis bubar, rebutan nasi, berganti sendal paling bagus. Berarti takut kita ini cuma takut sesaat aja, bukan takut karena Allah sungguhan. Kan gitu kan kita contoh ada majelisan, ada acara, nangis kadang-kadang. Selesai bubar, nasi keluar langsung jadi orang paling tamat, langsung rebutan makan. Ini nangis macam apa? Orang kalau habis nangis sedih hatinya, nggak nyaman makan, nggak nyaman apa. Ini rebutan makanan bisa. Berarti itu tadi kan belum betul lagi. Apalagi yang habis nangis masih ya. Berarti tanda tangisannya tadi masih belum betul-betul karena khasyah. Tangisannya yang bermanfaat itu yang betul-betul karena khasyah. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah hati yang bersih, akal yang sehat, sehingga menggunakan pikiran kita untuk mengenal Allah, khasyah kepada Allah, dan dibuat kita oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang cinta dan senang, bahagia, menangis karena Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia